Businessman Opinion. Mitra bisnis, Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh divonis 10 tahun penjara serta denda 500 juta subsidiar 4 bulan kurungan terkait kasus pencucian uang dan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Nah, gimana komentar Anda atas vonis yang diberikan kepada Hakim Agung yang terjerat kasus suap ini? Silakan 633 9160 WhatsApp call boleh dihubungi ya di 0816924924. Ya, saya pikir memang hukumannya harus lebih berat. Jaksa harus mengajukan kasasi secepatnya sesuai dengan time frame yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Karena kalau cuma 10 tahun nanti dipotong remisi sana sini paling yang dijalani 6 tahun jadinya. Nah, tetapi kita juga harus lihat bahwa kita tidak bisa salahkan hanya sosok individu si hakim ini ya. Karena di Indonesia kadang korupsi itu selain dimotivator oleh oknum istri, kan oknum istrinya juga bisa menjadi motivator korupsi kan, karena gaya hidup, tapi juga bisa karena kultur dari institusinya. Nah, disinilah sebagai rakyat saya punya harapan juga. Kemarin di Pak Prabowo itu ada yang dipanggil tuh Pak Agus Andrianto itu. Ya mudah-mudahan beliau juga yang sekarang Wakapolri bisa menjadi pimpinan di institusi atau dimanapun yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Tetapi di kepolisian sendiri, misalnya kita harus lihat contoh bahwa korupsi itu bisa dilakukan oleh budaya institusi. Misalnya kalau terjadi pergantian Kapolres atau pergantian Kapolda, kenapa ada oknum-oknum Kapolda Kapolres ini yang bisa bikin acara joget-joget ya? Acara keyboard di hotel-hotel bintang 5. Itu apakah Bu Sri Mulyani ada nggak? Atau di kepolisian ada ya anggaran mata anggaran untuk serah terima jabatan itu ada ya sampai bisa panggil organ tunggal di hotel bintang 4, bintang 3, bintang 5. Nah, jika itu tidak ada mata anggarannya, maka patut diduga bahwa uang-uang ini dicari anak buahnya di bawah demi menjilat atau demi keamanan karir dengan cara meminta uang ke para terduga pelaku hukum, misalnya karaoke yang mengimpor liquor tapi tidak bayar pajak, atau tempat-tempat hiburan malam yang sebenarnya juga sebagai sarang judi gitu. Jadi jangan sampai ada perilaku institusional di Indonesia ini, apapun institusinya, itu yang sebenarnya juga menjadi benih-benih perilaku koruptif. Karena apa? Karena dia nanti ada acara serah terima jabatan, ada acara ini, acara itu, acara Jumat senam bersama, padahal nggak punya mata anggaran, sehingga akhirnya jadi perampok semua oknum-oknum itu untuk cari mata anggaran pendukung atas kegiatan yang tidak dianggarkan itu. Terima kasih. Ya, sudah saatnya nih Indonesia. Kan banyak tuh telepon-telepon dari pagi, siang, sampai sore. Saya lihat tuh masukannya memberikan hukuman yang lebih berat, terus mengganti hakimnya, terus ada lagi merubah sistemnya. Nah, terus ada lagi juga yang bilang curhat lah ada hakim begini begitu. Menurut saya kita ini harus mencontoh sistem peradilan di negara-negara yang lebih maju. Nah, contoh negara yang lebih maju itu seperti apa? Salah satunya adalah mereka itu menempatkan saksi-saksi. Nah, saksinya itu dalam arti itu yang mereka itu bisa memberi putusan, dalam hari ini masyarakat ya. Jadi ada lembaga peradilan itu, contohnya kita pernah lihat ya di film-film Amerika ya, di pengadilan ya Pak Panto ya. Nah, mereka itu menempatkan 10 hingga 12 orang masyarakat di pengadilan. Mereka itu sebagai saksi, mereka bisa memberikan putusan. Ini perkara ini bersalah atau tidak dari komunitas masyarakat yang diundang di sebagai saksi di pengadilan. Nah, jadi saksi putusannya itu tidak berdasarkan di hakim, tapi di masyarakat itu yang ditempatkan di tempat duduk di samping hakim. Mereka mendengarkan suatu kasus itu
pertengahan hingga akhir, dan akhirnya mereka yang memberikan keputusan secara quorum itu. Jadi sistem pengadilan di luar negeri itu udah lebih maju daripada kita. Kita contoh aja seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan keadilan dari mata masyarakat, bukan dari mata hakim. Karena kalau dari mata hakim itu matanya itu mata duitan. Ya, terima kasih. Saya jadi ingat satu joke, satu lelucon yang udah lama sekali, mungkin udah 20 tahun yang lalu, tapi mungkin masih relevan sampai sekarang ya. Dia bilang katanya begitu begitu di surga, di neraka itu, jadi ada 1 jam yang menunjukkan tingkat korupsi dari suatu negara. Ceritanya begitu. Jadi kalau misalkan negara Amerika, jamnya bergerak lambat karena tingkat korupsinya rendah. Negara Singapura itu jamnya juga rendah. Begitu dia negara India misalkan, jamnya bergerak lebih cepat lagi karena tingkat korupsinya lebih tinggi. Dia tanya, ini negara Indonesia di mana ini jamnya? Kami taruh di dapur, kami jadikan kipas angin, katanya sih bilang begitu. Jadi joke ini tuh masih relevan sampai sekarang walaupun itu udah 20 tahun yang lalu. Jadi saya mungkin untuk negara kita ini cycle korupsi ini nggak bakal bisa di break. Menurut saya sulit sekali untuk diputusin. Karena kita udah masuk ke kultur ini. Kultur korupsi ini udah mendarah daging di kita dibentuk dari zaman Orde Baru yang dirintis oleh Pak Harto dan kroni-kroninya. Jadi intinya kita punya cycle ini nggak mungkin putus menurut saya. Kita unfortunately kita harus nggak bisa optimis di sini karena korupsi ini udah kultur sehingga sampai kapanpun nggak bakal bisa diputus. Even mereka saat ini pejabat kita itu hanya takut dengan massa aja. Jadi kalau massa udah turunnya udah sangat luar biasa, demonya udah sangat besar sekali, baru pemerintah baru mau dengar, pejabat mau dengar, eksekutif, legislatif, yudikatif semua sama aja lah. Jadi mau presidennya siapapun, mau megaloman turun jadi presiden pun, saya yakin korupsi nggak bakal kelar. Nah, jadi kita hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti kalau pendidikan kita makin baik, ekonomi kita makin baik, mudah-mudahan kultur korupsi ini sedikit demi sedikit bisa ini. Manusia, masalah spiritual dari manusia. Meskipun di Indonesia itu hampir semuanya beragama, tapi kecerdasan spiritual kurang. Saya mendengarkan Buya Syakur almarhum, dia pernah mengatakan bahwa mereka yang beragama tertentu punya pandangan bahwa apapun yang mereka lakukan, mencuri apapun juga tidak masalah, pasti masuk surga. Sedangkan yang non, apapun mereka baiknya seperti apa, mereka masuk neraka. Pandangan ajaran seperti ini seharusnya penyelesaiannya adalah dengan bimbingan menuju kecerdasan spiritual yang sangat-sangat sulit. Itu saja, terima kasih. Itu kemarin sempat ada berita kalau hakim-hakim mau pada demo karena gajinya kecil, betul. Pengen naik. Itu kok sangat bumi dan langit ya. Apa karena gajinya kecil, akhirnya mereka cari jalan pintas instan untuk jadi Markus gitu. Jadi kayak Makelar. seperti seperti apa itu, kalau hukum kayak tajam ke bawah tumbul ke atas itu ya Mas ya. Iya. Rasanya kok kasihan sekali gitu loh. Hakim-hakim sudah kayak punya kesempatan dalam kesempitan, jadi cari jalan pintas untuk mencapai kekayaan pribadi seperti itu Mas. Sangat ironis sekali gitu. Iya, kalau yang kita tahu kan soal korupsi kan kayaknya udah ada hitungannya Pak. Kalau kita korupsi berapa M, kalau kita dihukumnya berapa tahun,
lu biaya di penjara berapa, keluarnya berapa, terus nanti kita bebas masih ada sisa gitu kan. Nah, jadi kan itu ibaratnya udah ada rumusnya gitu Pak ya. Jadi kita tinggal berhitung aja. Nah, kita nanti mau setelah bebas dapatnya berapa gitu aja kalau saya pikirkan. Nah, kalau sekarang masalahnya hakim sendiri yang dihukum itu kan ibaratnya adalah makan paneman gitu ya. Iya. Nah, udah pasti mereka apa ya, networknya udah ada gitu Pak. Jadi ya lebih gampang lagi kalau menurut saya gitu. Jadi ini udah bener-bener bobrok gitu ya. Oke. Jadi harusnya ya yang penegak hukum harusnya hukumannya jauh lebih berat gitu Pak. Oke, benar Pak, jauh lebih berat. Misalnya berapa Pak? Nah itu makanya saya nggak tahu Pak itu kan pasti yang tahu hakimnya sendiri lah, orang penegak hukum yang tahu kan. Iya. Ya gitu aja sih, makasih. Kita sih ngelihat memang ini sebenarnya sih masalahnya ini udah lama Om, udah bertahun-tahun kan. Iya. Itu dari masalah yang apa tuh, yang simpan pinjam usaha Betul di Pak. Jawa Tengah itu. Iya, kan betul. awalnya kan dari situ tuh. Jadi saya sih cuman jadi ironis saja gitu kan. Kita berapa hari kemarin kan hakim minta naik Gaji, betul. kan jadi ironis gitu loh kan. Jadi di sisi lain minta naik gaji, di sisi lain ada yang menyelewengkan kepercayaan yang diberikan kepada dia gitu kan, amanahnya kan. Nah terus kata Pak Sandi tadi, dia ini penegak hukum tuh harus ngasih contoh yang benar, kok malah begitu. Nah kan gitu. Jadi kan itu juga jadinya kan. Ya tentu sebenarnya hukuman ini ya tapi emang udah begitulah ya, tapi kita harus sering-sering menyuarakan ini sih Om, biar mereka itu kupingnya itu jadi gerah, jadi betul-betul berpihak kepada rakyat gitu kan. Iya, betul jadi, Pak. Artinya hukumnya itu harusnya lebih dari ini. Karena apa? Dia penegak hukum. Ya, sekarang masalah naik gaji ya kalau emang naik gaji ya jangan begitu gitu kan. Kalau memang artinya gajinya mau naik, ya tolonglah yang kayak gini-gini tuh hubungi aku kalau ingin menang tuh jangan digunakan gitu kan. Ampun, tadi kan singkatannya hubungi aku kalau ingin menang. Iya. Kasih uang habis perkara kan ada juga tuh. Yo, KUHP ya. Iya, KUHP ya nggak. Iya. Jadi ya kalau mau dibilang sih ya, kita punya Akong dari Kayangan. Penyiar Bro BR Sun Gokong. Yang kurang ini Judge Bau nih kalau begitu. Jadi komplit nih 3 serangkai ya. Benar-benar. Jamin negara kita tenang itu kalau ada Judge Bau yang megang. Iya. Kalau masih hakim-hakim yang jujur baru kelihatan itulah Pak Altijo Alkostar lah ya, itu benar. Tapi setelah itu sepak terjangnya kita nggak tahu lagi lah siapa. Cuma memang jujur-jujuran lah. Kayak contoh, jujur aja nih bro, gua juga ada urusan. Kalau kita betul aja, itu tetap harus bro. Kalau enggak. Kalau enggak bisa karena pasal bisa dimain-mainin. Oh gitu. Iya, tergantung. Kalau sini kita 1 bunyi, di sana bunyinya 3, yang 3 dibungkus, bro. Ya, kalau kemarin pas demo di DPR minta kenaikan gaji, boleh, saya setuju DPR harus naikin gaji para hakim. Kalau perlu hakim digaji mau 100 juta, mau 1 M boleh. Tapi anggota DPR tolong juga dong bikin aturan untuk penjahat korupsi, pejabat negara dihukum mati. Berani nggak DPR-nya? Nah, kasih gaji 1 miliar nggak apa-apa. Tapi gitu ketahuan korupsi mau 100 juta, mau 10 juta, hukum mati. Gitu dong, berani. Anda berani mendapatkan hak yang begitu besar, Anda tuntut, ya Anda harus berani terima tanggung jawabnya juga. Itu dong, baru gentleman. Iya. Oke.
Itu karena gajinya kurang memang. Aduh. Kan sudah nuntut. Mungkin anaknya GI, bapaknya GI ngejanjiin waktu kemarin nggak dikabulkan. Jadi pada demo minta naik gaji, bapaknya GI ke bapaknya GI. Iya nggak? Nah, sekarang mereka memang kurang gaji dia. Jelas. Jadi mereka salah gunakan, ya itu kembali lagi bilang. Selama Markus masih ada, ya begini terus lah. Tidak dari hakimnya, tidak siapapun dia. Selama uang itu jadi rajanya, budak-budak akan bergerak terus mencari cuan. Dia bilang mencari yang halal saja susah, apalagi yang haram. Apalagi yang haram, lebih nikmat dapatnya saya. Dia tidak peduli dengan anak bininya, yang penting nikmat hidup saya. Iya enggak? Iya. Jadi kembali lagi saya bilang cuma kata kuncinya harusnya ada hitam di atas putih semuanya ini, pejabat-pejabat kita ini. Bikin apa ya, tuh? Bikin apa kesepakatan? Kesepakatan nih di akte notaris itu diperlukan seharusnya itu. Ya enggak? Iya. Kalau gua korupsi langsung digantung gitu ya. Nah, nggak usah gantung mah. Minimal bandanya dimiskinin gitu ya. Oke. Ya. Nih Pak Prabowo ke depan kalau bisa sih fakta integritasnya ke situ. Setuju, Pak. Ada akte notaris itu. Setiap pejabat-pejabat itu. Karena pejabat publik ini mereka yang wewenang, mereka yang bisa utak-atik uang rakyat ini. Iya. Itu yang utamakan, harusnya begitu Pak Prabowo nanti ini. Nggak tahu. Ada fakta integritas nggak tahu, kita juga nggak tahu. Kita cuma fakta integritas cuma intern saja sih. Nonsen lah itu semuanya, kosong nggak? Ya nggak? Dan kita berharap rakyat jelata ini fakta integritas itu kalau bisa akte notaris yang punya nama. Jadi benar-benar nggak ada yang bermain-main di sana. Karena sudah ada hitam atas putihnya dong. Mereka menyelewengkan uang rakyat, saya pun ya, tergantung poso mereka. Mau digantung, mau hartanya dikeruk buat negara, itu saja tinggal poso perjanjiannya bagaimananya. Jadi kita berharap ya fakta integritasnya begitu. Di depan akte notaris, para agamawan semua, begitu saja. Makasih, Assalamualaikum. Kalau surat itu kan ada pembuka, ada isi konten surat, betul. Ada penutup ya. Iya, betul. Sekarang pembuka dulu. Negara ini menganut parpol yang menentukan siapa calon pemimpin yang diajukan atau yang disuruhi. Oke? Termasuk juga para penegak hukumnya. Itu parpol yang menentukan. Parpolnya melalui mana? Melalui caleg-caleg legislatif. Oke? Legislatif tugasnya adalah membuat undang-undang. Oke? Nah, legislatif membuat undang-undang, kita cuman manut. Sementara eksekutifnya yang bekerja sama dengan legislatif saja, kalau eksekutifnya minta undang-undangnya isinya Beni jadi, tapi legislatifnya nggak setuju, maka Beni nggak akan jadi. Gitu kan ceritanya. Pertanyaan saya sekarang, bagaimanakah kualitas daripada parpol kita? Kalian tiap hari rame-rame, tiap hari dibicarakan, sampai buang-buang pulsa gua juga nggak bakal mereka mendengarkan. Nah, nggak bakal digubris. Kenapa? Karena mereka sendiri juga ngelanggar aturan. Contoh, ya kan? Calegnya udah dapat suara, di undang-undang tidak ada caranya kecuali caleg itu meninggal baru boleh digantikan. Kalau tidak boleh digantikan kan? Tapi itu kan digantikan atas nama apa? Kekuasaan partai politik, ya kan? Jadi kalau Beni yang dapat suaranya, tapi gua yang mau, ya gua yang dapat. Karena gua adalah pemimpin partai, kan gitu. Nah,
pertanyaan saya, kapan sebenarnya undang-undang pemiskinan Nah, koruptor itu dibuat? Kalau selama itu nggak dibuat, contoh seperti hakim ini, kita memprotes hakim-hakim yang demo itu bukan hakim-hakim Jakarta, bro, tapi hakim daerah yang nggak punya opo-opo. Jadi makanya terpaksa demo. Tapi kalau yang hakim di sini nggak mau demo karena objeknya banyak. Kok susah sih? Siapa yang duduk ketua MA? Siapa yang duduk di KPK? Siapa yang duduk di MK? Siapa yang duduk? Semuanya itu ada koneksinya dengan partai politik. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya, kita teriak-teriak tiap hari mengharap hukum ini bersih dari mana? Kecuali kita import hakim, semua hakim itu dibinasakan. Terus kita ngimport hakim baru semuanya seperti kita SJS itu. Yang audit siapa? Kayak gitu. Lah kalau udah kayak gitu baru selesai. Kalau enggak, bayangin aja hukum apa yang dilanggar oleh hakim tersebut. MA loh ini. Nah, Jaksa Agung loh ini. Nah, siapa? Hukum undang-undang apa yang ini? TPPU. Pencucian uang. Kenapa cuma 10 tahun? Kenapa tidak dimiskinkan? Kenapa tidak semuanya kan bisa pembuktian terbalik terus dimiskinkan? Terima kasih. Tadi subsidiar 5 bulan. Untuk dendanya 500 kan? Ya, 500 juta subsidiar 4 bulan, Pak. Oh, 4 bulan. 4 bulan, kalau misalnya 4 bulan kali misalnya mau dapat kamar yang enak berapa nih? 30 juta atau 50 juta deh. 50 juta kan? Kali 4 berarti kan 200 juta. Nah, masih mending kalau 200 daripada keluar 500 tuh mendingan gua 5 bulan lagi, bener nggak? Iya, masih cuma 300 ya. Masih cuma 300. Kan lucu ya. Oke, kalau dilihat hukumannya ini kayak diakal-akalin aja sih sebenarnya. Thank you. Memang dalam agama itu dibilang separuh kaki hakim itu di sorga, di dunia, separuh di neraka. Itu aja, terima kasih. Untuk hakimnya senang banget ya, mendapat hukuman 10 tahun. Terusnya dia sebagai seorang penegak hukum mengerti akan harusnya dia diberi hukuman 2 atau 3 kali lipat daripada hukuman orang sipil, Mbak. Jadi kalau tahunnya wajibnya 20 atau 30 lah. Karena di negeri kita ini kan misalnya 10 tahun, Mbak. Dia itu cuma dihukum nggak sampai 10 tahun, mungkin 2/3 masa hukuman kali 10 tahun lah, sekitar 6,5 tahun ya. Nanti dipotong remisi hari raya, remisi hari kemerdekaan. Kemudian kalau dia punya uang, dia bisa beli yang namanya kayak semacam remisi. Misalnya dia menjadi kepala blok atau kepala koordinator apa gitu, itu bisa mendapat remisi tambah sebulan lagi. Jadi mungkin kalau itu 6,5 tahun, paling dia bisa bebas di tahun keempat, Mbak. Nah, dengan kesalahan dia sebesar itu dan dia menerima uangnya banyak, kayak itu kok terlalu terlalu ringan gitu. Betul. Dan yang perlu dididik juga hakim-hakim yang memutuskan dia 10 tahun itu dicek itu, Mbak. Kenapa bisa 10 tahun? Mungkin ada uang pelicin atau uang sogokan lain kan? Itu juga kan itu pasti sebuah semacam rangkaian kayak berantai gitu, Mbak. Yang mungkin dilakukan orang sendiri gitu. Jadi hal-hal yang terlibat itu perlu diselidiki juga seperti itu, Mbak. Kalau perlu semuanya majalah ganti sekalian biar kapok, Mbak. Koruptor tuh nggak ada agama, dia nggak takut neraka. Nggak berdagang, jadi sembahyang tapi bikin duit gitu. Ya gitulah hukum kita lah dari dulu buat sekarang merek.
Kan ada pepatah kan, kata almarhum itu, hukum Indonesia semua bisa diatur kok. Maka kemarin hakim-hakim kok mau apa cuti, sabetannya gede, yang ada sidang tuh. Sabetan gaji mah ya, ayo sambil ada ya buat ini, ya, buat ke pasar pembantunya. Ya gitulah. Ini payung hukumnya nggak bisa jalan. Karena payung hukum itu harus dibuat antara DPR dengan Presiden, eksekutif dengan legislatif. Kalau payung hukumnya nggak ada, ya nggak bisa maksimal hukuman. Ada yang bikin hukum itu adalah DPR, yang melaksanakan adalah eksekutif, pemerintah. Tapi ini nggak bisa seperti seorang raja gitu, nggak bisa. Prabowo walaupun mau gencar gimana, dia nggak bisa berbuat apa-apa kalau payung hukumnya nggak dibuat. Anggota DPR mau nggak membuat undang-undangnya gitu. Mahkamah Agung juga, Mahkamah Konstitusi itu semua itu pelaksana undang-undang. Jadi harus dipahami itu dulu. Jadi yang jelas orang harus membuat payung hukuman mati, hukuman apa. Ini kan susah di sini, nggak bisa. Saya agak pesimis tentang hukum di Indonesia ini. Karena apa? Nggak bisa maksimal di hukumnya, nggak bisa karena ada undang-undangnya nggak selalu rendah hukumannya. Itu aja. Ya. Kan kemarin waktu hakim-hakim itu minta perbaikan nasib kan udah dibicarakan ya dengan pimpinan DPR Pak Dasko itu dari Gerindra, dan disepakati bahwa RI 1 yang akan dilantik ini kan berjanji untuk memperbaiki nasib. Ya, ini kan memang satu tindakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka gitu loh, sebagai wakil hakim wakil Tuhan di dunia, katanya sebutan untuk hakim kan begitu kan. Manggil mereka pun nggak bisa nama, Mbak, harus yang mulia kan, the Lord katanya. Wah, itu luar biasa panggilan itu. Jadi kalau panggil Pak atau Ibu itu nggak boleh gitu loh. Nah, cuma masalahnya kan namanya manusia kan tetap ada. Kalau dasar kesejahteraan nggak cukup, mereka akan menyimpang dari aturan-aturan atau akidah-akidah atau norma-norma yang dilakukan gitu loh. Jadi bisa aja dia berpihak pada oligarki yang mempunyai perkara yang baik untuk diperingan gitu loh. Nah, ini terjadi penyuapan. Nah, kalau jadi penyuapan seperti ini kan tentu ini ada tindakan tegas lah ya. Seperti tadi kan diberikan hukuman kan, indisipliner kan. Nah, ini ke depan ini kalau memang tidak dilakukan demikian, saya kira akan banyak lagi sebelum ada tingkat kesejahteraan yang bisa diperbaiki. Jadi itu aja, Mbak. Jadi memang yang jadi masalah nanti kalau tingkat kesejahteraan telah diberikan, kan kemarin Bung Otto Hasibuan kalau nggak salah saya lihat di HP atau di televisi kan dipanggil tuh untuk jadi wakil menteri tuh. Bisa nggak memperbaiki nasib hakim-hakim kejaksaan gitu loh. Kalau memang sudah diberikan kesejahteraan masih juga melehoy, berarti administrasinya nggak benar, dan tindakan dari karakter dari hakim-hakim yang telah diperbaiki kesejahteraan itu tidak bisa menerima. Nah, ini jadi masalah nih gitu loh. Jadi itu diharapkan dengan peningkatan kesejahteraan yang diberikan RI 1 kita mendatang itu bisa memperbaiki dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa terjadi sinergi atau kolaborasi untuk melakukan tindakan gratifikasi atau penyuapan. Kalau kita lihat muncul lagi satu kasus yang hakim ya terjerat ya. Tentu sebagai pejabat hakim seharusnya begitu tertangkap dan terbukti, ini hukumannya itu tentu harus hukuman yang berat dan bukan hanya membuat efek jera terhadap si tersangka itu atau si terdakwa, tetapi harus efek jera terhadap penegak hukum lainnya. Dan kan itu yang penting, karena kita disuguhi terus begitu banyak berita yang setiap hari, entah pejabat ini, entah DPR lah, entah di pemerintahan, entah di penegak hukum sendiri. Nah, yang menjadi kunci dari permasalahan ini semua adalah rancangan undang-undang kita yang perampasan aset, pengaturan uang kartar, kemiskinan dan lain-lain itu sampai sekarang belum sahkan. Jadi saya selalu ngomong
tentu Pas FM selalu membawa tema-tema yang baik, tetapi jangan lupa tema yang mendesak atau mengingatkan pemerintah, dalam hal ini segera pemerintahan yang baru yang Pak Prabowo, terutama untuk ketua DPR yang masih dijabat oleh Ibu Puan. Beliau sendiri bilang bahwa di DPR baru akan dituntaskan segera. Jadi jangan lupa setiap kali tema apapun kita harus selipkan untuk mengingatkan pemerintah supaya rancangan undang-undang ini segera dieksekusi. Dan kan zaman Pak Jokowi kan berkali-kali diingatkan, tetapi oleh Pak Puan kan masih ngeles sana ngeles sini. Dan pemerintahnya Pak Prabowo nanti ini juga harus mengejar. Karena apa? Kita membuat hukuman badan, kurungan dan segala macam itu menimbulkan biaya, ya kan? Itu kan namanya penjara segala macam itu, kita tahu di situ begitu banyak justru terjadi persekongkolan di dalamnya, dan itu tidak membawa efek jerah. Jadi bagaimana dari pihak polisian yang melakukan dan kejaksaan yang melakukan penuntutan itu, bagaimana mereka melihat kalau sampai di pengadilan atau lembaga yudikatif memberikan hukuman yang tidak setimpal, apalagi pejabat pemerintahan. Semuanya akan ogah-ogah dan semuanya akan berpikir ya lebih baik kita berjamaah aja. Karena sebenarnya dalam 10 orang, kalau ternyata 7-8 orang berbuat yang salah atau korupsi, sisa 1-2 orang ini yang mau berbuat baik, mereka akan males. Mungkin mereka jadi malu karena dia berbuat baik. Yang kita perlu lakukan di sekarang adalah dalam 10 orang kita harus membuat yang berbuat korupsi itu hanya tinggal 2-3 orang. Sementara 7 orang itu akan membuat hal yang baik, demikian membuat orang korupsi itu menjadi malu. Betul, tolong diingat terus. Terima kasih. Kan kalau hakim itu hampiri aku kalau ingin menang. Oh gitu. Iya, kalau nggak dihampiri ya bisa kalah. Sama satunya lagi temennya dia itu ngajaknya sambil maksa itu, jaksa itu. Kalau nggak dipaksa gitu habis kita. Kalau saya sih ngeliat gini, memang kesejahteraannya hakim itu memang jauh, yang kemarin protes itu benar gitu. Cuma ya dalam prakteknya, karena memang hukum di kita itu benar-benar luar biasa kalau saya bilang. Siapa yang punya uang, ya dia yang memang menang gitu loh. Kecuali yang masih nggak penting itu yang tipikor itu, walaupun juga nggak bagus-bagus sama, tapi mending lah dibandingkan yang lain-lain gitu. Nah, kalau mau ini dibenerin, ya nggak ada cara yang lain, hilang satu generasi kalau memang mau kayak gitu, atau kalau perlu nyewa hakim yang dari luar negeri lah untuk beresin ini, kayak di Bia Cukai dulu. Kalau enggak, ini ibaratnya benang itu bulat sudah. Yang satu dipotong, satunya tumbuh di sana nanti dimutasi, nularin lagi yang sebelah sini, nggak akan ada habisnya. Saya pikir itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi saya pikir kita begini Mbak Lina ya, hakim itu memang gerbang terakhir menuju dalam peradilan kita ya, karena di sanalah keputusan itu dibuat. Hanya saja kita juga hanya saja kita juga perlu melihat lembaga hukum di depannya. Di situ ada kejaksaan, ada kepolisian yang memproses awal kasus itu. Nah, kita tahu sendiri bahwa kejaksaan dan kepolisian itu lembaga yudikatif yang dimasukkan ke eksekutif. Ya, Kapolri misalnya diangkat oleh presiden setara dengan menteri, juga dengan jaksa agung. Nah, sehingga keputusan yang kerja yang mereka buat itu sangat ditentukan dengan kepentingan dari kekuasaan juga, gitu loh. Nah, kalau misalnya eksekutif itu membutuhkan lembaga yudikatif untuk kepentingan tertentu, maka mereka terkadang memainkan dua lembaganya ini, kepolisian dan kejaksaan. Nah, belum lagi ada yang lain, lembaga yang lain yang namanya pengacara. Mereka ini bisa dikatakan sebagai moderatornya
satu kasus gitu kan. Nah di sini juga jadi masalah. Nah, maka ruwetnya penegakan hukum di negeri kita itu di situ. Ada upaya saling dari satu sama lain. Masalahnya seperti ini. Nah ujungnya seperti yang disampaikan oleh Pak Tuti, negara kita jadi ruwet, kepercayaan asing tidak, penegakan hukum susah ditegakkan. Nah itu ujungnya itu. Nah kalau memang kita mau negeri ini kita ini baik, maka kembali lagi pada pemerintahnya dulu. Nah pemerintahan ke depan ini harapannya harus bisa merampungkan segala macam tetek bengek masalah ini. Kalau itu sudah komitmen mereka sudah baik ya, dan mereka bisa bekerja dengan baik, saya yakin bahwa penegakan hukum itu akan berjalan dengan baik. Tapi yang tidak kalah penting juga Mbak Nina, adanya gerakan dari bawah, dari masyarakat ya, khususnya seperti media kita ini, kita rame-rame untuk memberikan masukan kepada bangsa ini supaya menjadi lebih baik kemudian hari. Nah makanya kita perlu Sanjik Pas FM ini yang memberikan ruang pada masyarakat kita untuk berbicara secara sopan dan mandiri. Iya, kalau kita buat pengumuman, kalau di Indonesia tuh dari dulu yang namanya punya kasus tidak mesti ke pengadilan. Jadi bisa menyelesaikan kasus di luar pengadilan. Bawah tangan gitu ya? Damai. Bawah tangan. Cara damai sebelum ke pengadilan. Itu praktek sehari-hari dari zaman Soekarno sampai zaman Jokowi. Jadi yang tadi pendengar pertama bilang penyelesaian akhir kasus di pengadilan. Oh tidak. Ada yang di luar pengadilan. Itu dalam praktek sehari dari zaman Soekarno sampai sekarang masih terjadi, zaman Jokowi ya. Dan mungkin nanti masih ada juga. Itu namanya praktek jalan sebelum ke pengadilan penyelesaian hukum suatu perkara itu. Itu cara damai gitu ya. Biasanya di kepolisian itu. Dan inilah negara kita. Kalau sudah ke pengadilan, biasanya oknumnya banyak. Sehingga istilah KUHP, kasih uang habis perkara itu, memang benar ada. Dan itu sulit untuk dikurangi atau dibasmi kalau dari perekrutan awal itu udah mainan uang jadi calon hakim itu. Belum sekolah kode etik hakim. Kalau tes lulus hakim kan nanti sekolah kode etik hakim. Itu kalau mau lulus bayar dua-duanya. Kemungkinan seperti itu kan pada nggak tahu itu. Saya mantan hakim loh. Jadi saya tahu gitu ya. Dan ini memang praktek mental bobrok itu udah terjadi dari dulu sampai sekarang. Apakah bisa mudah begitu saja dihilangkan? Sulit. Jawabannya kemungkinan seperti itu, kecuali diganti semuanya dengan yang baru yang benar-benar jujur, rekrutmen dari awal. Ganti semuanya dengan yang baru yang benar jujur. Terima kasih, Katu. Kalau terbukti, ya ditambah hukumannya, ya lebih ringan. Ya putusannya kan lebih ringan. Makanya salah itu, jadinya harus ditambah gitu loh. Jadi nih kembali lagi rangkuman Mama, yaitu balik lagi ke mentalnya. Itu sifat manusia ya, terutama mohon maaf saja masyarakat Indonesia termasuk Mama ini tamak dan serakah ya. Saya rasa kehidupan para hakim itu 90% cukup lah kalau dibilang sedikit lebih mewah. Mama rasa seperti itu. Jadi ya itu kembali lagi ada penawaran proyek-proyek ya, segala orang meminta pertolongan yang borjuis semua ya, terang saja bagi mereka ya masalah uang tidak ada masalah. Cuman jadi pengertiannya kalau dikasih ya masa nolak gitu kan. Pengertiannya itu kembali lagi ke mental. Semoga ini bisa berubah ya. Jadi ini kalau di Indonesia eksekutif, yudikatif, legislatif itu kan satu institusi yang harus dijaga. Begitu ada rusak satu, jangan harap Indonesia akan tetap menjadi Indonesia emas ya tahun 2045 ya. Karena ekspektasi global, bila satu negara banyak korupsinya, itu akan mengenai semua lini bidang. Artinya persaingan ekonomi kita tidak akan bisa ikutin persaingan ekonomi global. Artinya juga secara ya sangat kecewa banget kayak gitu tuh. Hukum seberat-beratnya aja sih. Kasus kayak gitu tuh semua berharapnya seperti itu. Tapi mereka berharap Indonesia emas. Tapi di lini eksekutif, yudikatif sama legislatif terjadi kondisi yang seperti itu, lingkaran setan, saling menguntungkan kepentingan pribadi golongan gitu. Jadi ya
Ya kita tunggu aja Indonesia emas atau Indonesia kuning. Kalau ditanya itu hakim, jawaban saya satu, lagi apes. Jadi sebenarnya ya kita jujur-jujuran lah. Ada nggak sih yang bekerja bener pure, mereka aparat nih ya, mereka bekerja nggak perlu lah, emang tugas mereka digaji dari pajak yang dibayar rakyat, tapi mereka bekerja untuk rakyat, bener gitu loh. Ya kita contoh lah, hilang kambing biaya kebo, kan kayak gitu. Ya kita bilang oknum lah, jangan bilang pejabat, kita katakanlah oknum, tapi oknum banyak ya, itu aja sih. Jadi ya kembali lagi, mau nggak mereka bekerja, tapi rasa-rasanya sih agak susah. Kalau dibilang ada, mungkin ada, tapi sedikit. Majoritinya ya kita ngomong aja sampai ke kelurahan lah, oknum lah, mau perpanjang KTP sekarang, gocap. Itu kan hal paling kecil. Kalau kita lapor lagi ke kepolisian, oknum lah kita bilang, lapor kasus nggak ada uang juga nggak jalan. Jadi DPR kita minta undang-undang perampasan aset juga nggak jalan. Jadi ya memang sudah kronis gitu. Jadi habit negara, ya barangkali ya. Iya, nah jadi ya buat saya itu hakim apes aja, mungkin nyiremnya nggak rata. Asep Iriawan ya. Kalau nggak salah itu kan saat ini ya, kalau misalnya orang minta keringanan malah ditambah hukumannya. Tapi kan dia udah pensiun, beliau udah pensiun. Jadi ya mungkin nggak banyak lah ya hakim-hakim kayak gitu loh. Cuman menurut saya kalau misalnya mau dinaikkan gaji juga itu wajar, udah nggak naik-naik kan lama. Tapi ya hukumannya juga ditambah. Jadi bukan gajinya aja ditambah. Kalau dia menganggap hukumannya ditambah gitu. Mbak, ya sekarang saya bingung juga ya, di bola juga itu kemarin tuh hakimnya tuh, nambah-nambah waktu. Jadi zaman sekarang itu duit itu kayaknya mungkin dari pengaruh sosial media juga ya. Kita ngelihat banyak orang punya ini, punya itu. Flexing ya. Jadi jadi kayak tergoda gitu. Jadi dia tahu nih saya gaji segini nggak bakal bisa kebeli lah gitu kan. Jadi akhirnya ya menambah keinginan untuk punya ini punya itu gitu loh. Jadi agak lebih susah sih kalau mau benar-benar jujur gitu ya, menurut saya sih. Saya sendiri mengalami kalau udah di zaman Jokowi ini udah banyak perubahan, udah bagus, tapi kedepannya kita harapkan lebih bagus lagi. Jadi sebelumnya saya dulu urus KTP khusus kita orang keturunan Chinese dicuekin, diminta uang. Itu benar-benar saya ngalami, bukan hanya KTP, urusan apapun itu kalau tanpa ada uang tidak mungkin diurus. Terus dia jam kerjanya juga ogah-ogahan. Jam berapa masuk ke kantor, dia sampai jam 11 belum ada, orangnya belum datang, katanya itu luar biasa. Itu kita benar-benar itu kesal itu ya dulu itu. Benar-benar saya dukung Pak Tony katakan itu, saya dukung 100% itu benar. Tapi kita harapkan ke depannya tidak demikian lagi, tidak diskriminasi lagi. Ini Mbak, kita ini sampai saat ini yang saya merasa punya mental kita nggak siap kaya, siapnya miskin terus. Iya kan? Sekarang mau kaya cara begitu, oknum apapun, segala sudut, segala macem lah. Ya maksud saya, ya sudahlah kita bekerja dengan keras, nasibnya kita baik, nasibnya kita kaya, tetap berusaha, maksud saya gitu Pak. Dan tetap husnuzon terhadap siapapun, rasa nggak baik lah. Setuju. Iya kan? Maksud saya gitu aja. Jadi kita bagaimana harus jadi mental siap kaya Mbak, jangan siap miskin. Terima kasih. Iya, sebetulnya ini bukan berita baru ya, nggak mengejutkan. Bisa dikatakan semua institusi negara sama. Ya, semua sudah terlibat dengan suap menyuap, korupsi. Dulu namanya KPK itu sangat diagungkan, semua sama juga. Mahkamah Konstitusi beberapa tahun yang lalu juga ada ya yang ketuanya tertangkap suap menyuap dan diumur seumur hidup. Sekarang Mahkamah Agung ya semua kayaknya nggak ada yang berubah. Mungkin perubahannya adalah tambah parah,
semua merasa yuk kita main sama-sama, jadi tidak ada perbedaan. Jadi jangan sampai yang tidak ikut-ikut itu menghambat yang mau korupsi maupun suap menyuap. Oleh karena itu sebetulnya beberapa hari yang lalu apa yang perlu dibenahi oleh Prabowo sebagai presiden, baik itu kepala pemerintah maupun kepala negara, adalah yang pertama hukum. Karena tanpa hukum yang jelas, maka semua tatanan masyarakat akan kacau. Mau masalah ekonomi, mau soal pendidikan, mau masalah politik, apapun itu tidak akan bisa berjalan dengan semestinya, karena ujung-ujungnya duit semua bisa diperjualbelikan, ya. Nah, itu semua akan merusak kepercayaan masyarakat dalam negeri maupun internasional terhadap Indonesia. Ya, jadi itu awal mulanya, ya. Ini salah satu contoh, Mahkamah Agung memang bukan wilayah dari eksekutif, tapi sebagai kepala negara dia punya kemauan politik yang kuat untuk merubah. Ya, kalau iya, kalau enggak sekalian. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.